Orang-orang yang seneng sendirian itu biasanya ya circle-nya tidak banyak. Temannya 1, 2, 3 dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya. Ini alasnya ini nanti kenapa nanti kesendirian itu penting dan menarik. Nah, sebelum masuk ke teori, ini menarik. Ada orang yang punya dorongan jiwa atau kecenderungan jiwa untuk lebih suka sendirian. Kita menyebut orang semacam ini yo namanya orang-orang introvert. Dia lebih nyaman, lebih bisa menikmati hidup dalam kesendirian. Jadi ini mengingat tadi ya, ada solitude, ada lonely. Orang-orang yang jenis ini itu justru lebih nyaman dalam kesendirian. Kalau kita gelisah kalau sendiri, orang-orang semacam ini itu lebih senang sendiri. Hadirnya yang lain itu merepotkan saja. Nah, kita lihat ya, saya tidak tahu teman-teman ada di sini apa enggak. Saya menyimpulkan secara umum saja dari berbagai sumber. Coba dicek ya, teman-teman masuk introvert apa enggak. Ini dulu pernah kita bahas agak panjang di sesi psikologi, saya lupa itu. Yang pertama begini, kalau teman-teman merasa berinteraksi dengan orang itu capek, lelah saya Pak melayani teman-teman itu. Nah itu kemungkinan kita ada indikasi ke sana. Karena orang yang ekstrovert itu senang, gembira. Mungkin capek tapi dia bisa menikmati. Tapi orang-orang yang jenis introvert ini, dia merasa, alah, berjam-jam saya harus melayani tamu sebanyak ini. Bikin capek saja. Nah itu teman-teman kok enggak pulang-pulang toh, saya mau tidur, saya segera ingin main game, saya segera ingin main itu. Nah itu kemungkinan introvert. Yang kedua, circle-nya kecil. Orang-orang yang senang sendirian itu biasanya ya circle-nya tidak banyak. Temannya 1, 2, 3 dan hanya itu-itu saja. Lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Orang semacam ini self healing terbaik menurut dia ya di rumah, di kamar. Kalian kan sering ngajak, yuk healing, yuk jalan-jalan. Healing itu kan selama ini kita mengartikan kemana tuh kayak jalan-jalan kayak. Tapi bagi orang ini healing terbaik itu ya di kamar. Jadi begitu masuk kamar itu disitulah surganya. Nah kalau ada yang seperti ini mungkin kalian ada jiwanya agak introvert. Jadi lebih senang di kamar saja. Kemudian tidak suka lingkungan yang berisik. Kalau ada rame-rame dia, alah apa sih itu? Tidak senang dia. Dan lebih tertarik dengan aktivitas-aktivitas sendirian. Nah ini indikasinya. Implikasinya kadang-kadang wong karena orang-orang introvert ini juga kan pasti bergaul meskipun tidak intensif. Seringkali orang ini, apakah teman-teman pernah merasakan ini saya tidak tahu. Biasanya lebih suka berharap orang lain mengerti dirinya tanpa harus dia capek-capek menjelaskan. Jadi dia pingin, mbok ya temanku itu ngertilah aku. Jadi kok aku diajak jalan-jalan terus toh ya aku itu pinginnya di kamar. Mau tak tolak itu ndak enak, mau tak ikuti kok ndak cocok dengan seleraku, mbok yo ngerti yo teman-teman itu. Dia memendam rasa ingin dimengerti. Jadi kalau teman-teman yang hadir malam hari ini sering merasa begitu, orang-orang kok ndak paham-paham sih mauku ya.
Kok ndak ngerti apa yang aku inginkan ya? Itu mungkin ada gejala-gejala ke sana. Agak introvert. Saya tidak ngomong jelek ya. Introvert, ekstrovert itu bukan urusan baik buruk atau dosa atau pahala dan siksa, tidak ada itunya. Ini gaya kepribadian saja. Jadi kalau teman-teman merasa capek dengan hadirnya orang lain, merasa orang itu tidak ada yang paham diriku. Nah itu kemungkinan gaya hidup kita gaya introvert ini. Kemudian seringkali mikirnya terlalu lama ketika ingin memutuskan sesuatu. Termasuk ada istilah silent treatment. Jadi coba saya misalnya punya teman ingin menjauh dulu sementara. Biar tidak terlalu terpengaruh. Tapi lama-lama terus jadi tidak akrab lagi sama temannya. Nanti ada yang jenisnya seperti ini. Diajak sangat akrab tidak mau. Diajak terlalu intim tidak nyaman dia. Ketemu ya say hello, hai ada apa kabar, sudah makan belum, sudah selesai pulang. Jadi tidak detail-detail sampai akrab sampai gimana. Dia tidak nyaman dengan itu. Jadi ciri implikatifnya kadang-kadang mikirnya lama untuk bisa memahami orang, pingin yakin orang tidak membohongi saya, yakin orang mengerti saya, sampai akhirnya rasanya ya jadi tidak akrab lagi sama teman-temannya. Dan kadang-kadang kecewa dengan dirinya sendiri. Saya itu kok begini ya, jangan-jangan saya itu kurang ramah ya. Jangan-jangan saya itu orangnya tidak enak diajak ngobrol ya, jangan. Itu sering kecewa, menyalahkan dirinya sendiri. Nah, ini cirinya orang introvert. Kemudian kadang-kadang juga ekspektasinya tinggi pada orang lain. Akhirnya kecewa. Membayangkan temannya bisa memberikan apa, berbagi apa, memberikan apa. Tapi kemudian tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa kok dia estimasinya salah? Karena relasi sosialnya kurang. Sehingga kadang-kadang mungkin mudah ditipu orang, mudah dikecewakan orang. Dia tidak ngerti kalau orang gayanya kayak gini ini ya biasanya ngapusi. Oh kalau orang cengeng-cengeng kayak gitu itu tidak serius. Oh itu kan hanya yang akrab yang ngerti gitu. Kalian yang tidak terlalu intens dalam pergaulan di dunia sosial sering salah membaca. Nanti orang basa-basi dianggap serius. Mari mas. Oh ya, kadang-kadang wong itu cuma basa-basi kamu. Nanti ada, ayo silahkan. Itu kalau di sini ayo silahkan itu cuma basa-basi, jangan diminum beneran. Nanti ada orang makan, sudah makan? Belum. Nah, itu ya kalau sopan santunnya sudah makan, sudah silakan lanjutkan gitu. Tapi kalau tidak ngerti ya gitu. Jadi karena tidak terlalu intensif dalam pergaulan, kadang-kadang salah estimasi, akhirnya kecewa. Ya mbok sekali-sekali mampir, itu basa-basi, kamu mampir beneran. Nah, harus hati-hati karena pergaulan sosial ya punya rumusnya sendiri-sendiri. Iya. Nah, termasuk juga sering tidak enakan. Waduh, jangan-jangan teman saya marah ini. Waduh, sering tidak enakan. Jadi orang introvert itu karena apa yang dia rasakan tidak terekspos keluar, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi ini di antara cirinya. Nah, ada juga variasi unik. Ini sebenarnya ada jenis-jenis introvert tertentu yang khas. Misalnya ada istilah social introvert. Social introvert itu bukan berarti orangnya tidak bergaul, tapi circle-nya sangat kecil. Oh kalau sudah di circle-nya sih podo, sudah yo teriak-teriak, yo aktif ya. Tapi ganti circle diam dia.
Nah, ini namanya social introvert. Kalau sama gengnya, wow aktifnya luar biasa. Dia bisa jingkrak-jingkrak, dia bisa balapan motor, dia bisa. Tapi begitu ganti circle, oh, dia pendiam. Nah ini ada, namanya social introvert. Mungkin kalian begitu. Kalau ketemu circle-nya di luar, wah kumat. Tapi begitu masuk circle ngaji filsafat, wah kok gini situasinya, kamu diem kayak orang soleh. Nah, ya itu social introvert namanya. Jadi, yo kamu aktif hanya di circle-mu. Atau tipe thinking, pemikir. Berbaur sih yo bareng sama teman, tapi kalau sudah berbaur, diem saja mikir. Kadang duduk di pojok sambil menganalisis, sambil nah itu namanya thinking introvert. Tidak bisa diajak ngomong santai, guyon-guyon. Pokoknya dia mikir, menganalisis sekelilingnya, nonton. Wah, ternyata kalau di kafe ini, ya itu mikir. Apa yang dilakukan anak-anak muda ini ya, masa depan bangsa gimana ya kalau anak-anak itu. Jadi yang lain ngobrol sepak bola, ngobrol K-pop, ngobrol apa, dia mikir masa depan bangsa. Nah itu akhirnya dia diem terus mikir, ya Allah ini nanti di akhirat gimana kalau ditanya malaikat ini, ya mikir. Nah, itu tipe thinking introvert. Ada yang jenisnya anxious. Anxious introvert itu orang yang cemas terus. Ya berinteraksi dia, tapi setelah berinteraksi terus dia bingung, aku tadi salah ngomong enggak ya? Teman-teman cocok enggak ya dengan gayaku? Komentar apa ya kira-kira teman-teman tentang yang saya lakukan tadi? Ini anxious, kamu tiap hari khawatir dengan itu. Jadi ini kalau menurut gengku aku kayak gini, ini cocok enggak ya? Sesuai enggak ya? Nah, ini namanya anxious. Kamu khawatir terus, khawatir salah, khawatir keliru, khawatir menyakiti, khawatir. Sehingga kecenderungannya kamu terus lama-lama jadi sulit aktif. Atau ada orang tertentu yang restrained. Restrained introvert itu yang tertutup sih sebenarnya. Ya seperti orang introvert biasa, tapi lama-lama kalau sudah cair, oh itu dia sudah bisa terbuka, mungkin ngalah-ngalahi yang ekstrovert. Jadi awal datang itu pendiam, nggak ngomong. Besok ketemu masih diem, hari ketiga, wah cerewetnya ngalah-ngalahi. Nah, itu restrained introvert. Baik, ini tipe-tipe orang yang bisa menikmati kesendirian. Mereka lebih nyaman kalau tidak bersama orang lain. Jadi orang lain mungkin bagi dia sifatnya mengganggu saja atau sekedar kewajiban-kewajiban. Kewajiban sosial, kewajiban budaya, kewajiban agama. Tapi bagi dia lebih nyaman kalau tidak ketemu saja. Nyusahi saja kalau ada orang lain itu. Nah itu bisa begitu. Kalau bahasanya Sartre itu mungkin hell is other people. Orang lain itu neraka bagiku. Tadi tidak ada orang lain, santai-santai. Begitu datang 5 teman ke kamar kos, sudah nge-lag sudah sinyalnya. Ini gara-gara ada mereka ini. Jadi ini gambaran tadi ya. Ada orang yang kesendirian itu memang dorongan jiwanya. Kita kan selama ini sering punya tesis manusia itu makhluk sosial. Tidak bisa hidup tanpa hadirnya orang lain. Tapi ternyata ada juga orang yang menganggap hadirnya orang lain itu masalah. Bikin repot saja, bikin ribet saja. Baik, ini satu perspektif ya. Saya tidak tahu yang malam hari ini hadir apa ada yang introvert atau tidak. Mungkin karena ini ngaji filsafat, mungkin banyak yang thinking introvert, mikir terus isine. Tapi ya tidak apa-apa, wong ini memang forumnya belajar. Baik, saya lanjutkan. Jadi ada orang yang memang dorongan jiwanya, dorongan ingin sendiri.
Nah, ada quote bagus dari Sartre, pasangannya Simone de Beauvoir tadi. Kata dia, ya kesendirian itu memang fakta, kasunyatan. Tapi kesepian tidak. Kata Sartre, if you are lonely when you are alone, you are in a bad company. Kalau engkau merasa kesepian saat kamu sendiri, engkau ada di perusahaan yang salah. Engkau ada di frekuensi yang keliru, channel yang keliru. Harusnya sendirian itu asik. Tadi loh saya sebut, karena menurut Sartre, hell is other people. Kamu dapat fasilitas sendirian kok malah stres, itu gimana? Harusnya kamu nikmati, justru asik. Kamu bisa bebas. Coba ada banyak orang lain, kamu tidak bisa ngapa-ngapain sudah. Jadi misalnya kamu di masjid ini agak sumuk, kan nggak berani tiba-tiba nyopot baju terus, gimana nggak bisa. Kenapa? Ada orang lain. Coba di kamarmu yang pas sendirian, sumuk sedikit ya kamu copot semua bajumu, santai sudah. Kenapa kalau di sini kamu tidak mau? Ada orang lain. Hadirnya orang lain kalau di Sartre itu ya menyusahkan saja, membelenggu kebebasanku. Maka kata dia, if you are lonely when you are alone, you are in a bad company. Maka carilah kesendirian, tapi bukan berarti sendiri itu kesepian. Kamu usiamu berapa kok masih sendirian? Ya enggak apa-apa, saya sendirian. Yang penting kan saya enggak kesepian. Nah, karena sendiri dan kesepian itu dua hal yang berbeda. Baik, jadi versinya Sartre ya, kita memang harus merayakan kesendirian tanpa harus merasa kesepian. Baik, sekarang kita masuk ke tadi kesendirian, sekarang kesepian. Kalau ini yang menyakitkan, yang lonely. Tadi kan ada kesepian, kesendirian. Ini yang bagian kesepian. Ada banyak sekali jenis kesepian. Ada namanya kesepian emosional. Kesepian emosional itu tidak ada hubungannya dengan ada banyak orang atau tidak. Tapi jiwamu memang jiwa sepi. Meskipun malam hari ini mungkin puluhan teman di sekelilingmu, kamu merasa sendirian. Berarti apa? Emosimu yang kena. Kena mental ini sudah. Jadi temennya banyak loh, kok masih merasa kesepian. Ramenya bising di sekeliling, kamu merasa asing sendirian. Ini kesepian level emosional. Ada orang yang seperti ini. Jadi kesepian itu ternyata tidak selalu harus sendirian. Banyak teman pun orang bisa kesepian. Jadi rumusnya ternyata bisa bolak-balik ya. Sendirian tidak mesti kesepian, kesepian tidak pasti sendirian. Mungkin kamu dekat dengan orang yang kamu benci, rasanya tidak nyambung sama sekali dan kamu merasa sendirian. Tidak ada yang mendukung. Atau banyak orang sih tapi saya tidak ada yang kenal, oh Pak, ya kamu rasanya kesepian. Mungkin kamu naik kereta atau naik bis itu, padahal bisnya penuh. Tapi karena kamu tidak kenal semuanya kan kamu diem saja dari Jogja sampai Jakarta, ya rasanya sendirian. Nanti kamu sampai di tujuan di Jakarta ditanya, ke Jakarta sama siapa? Sendirian. Padahal saat kereta itu ratusan orang jumlahnya. Tapi begitu ditanya sama siapa ke Jakarta, sendirian.
Karena sebanyak itu orang tidak kamu hitung. Kamu menghitungnya dirimu saja yang tidak kenal dengan mereka semua. Yang kesepian jiwamu. Jiwa kalau sudah kesepian, ya sebanyak apapun keramaian, sejumlah apapun orang di sekelilingmu, ya kamu tetap merasa sepi. Ada kalanya sepi itu karena mungkin kamu kenal, kamu ngerti, tapi mereka tidak paham dirimu. Nah, itu kamu juga biasanya merasa kesepian. Yang kedua, ada kesepian sosial. Ini terjemahan saja. Kesepian sosial itu, kalau ini kuantitas. Semakin kecil jumlah teman, ya semakin rasanya sepi. Semakin kurang jaringan sosial, ya rasanya semakin sepi. Jadi ini kalau emosional tadi hubungannya dengan rasa yang ada di dalam, kalau yang sosial ini hubungannya dengan jumlah yang ada di luar. Wah, kok ngajinya malam hari ini sepi ya? Yang datang cuma 2 orang saja. Ini kesepian level sosial. Jadi ada sosial, ada emosional. Ada eksistensial. Kesepian eksistensial itu ketika orang merasa bahwa aku sama sekali berbeda, sama sekali tidak sama dengan yang lain. Ini kesepian eksistensial. Di tengah-tengah orang misalnya, apalah kalian misalnya punya geng motor, semuanya pakai motor. Aku kok ngontel dewean yo, itu terus kamu merasa tidak sama dengan yang lain. Itu kesepian eksistensial. Misalnya sak kelas temenmu lagi party apa nyanyi-nyanyi, semuanya sukanya lagu barat, lagu Korea. Aku kok campur sari dewean ya senengnya. Ini temanku kok tidak ada yang seneng Didik Kempot, tidak ada yang seneng campur sari. Asing sekali. Kamu merasa sendirian, beda dewe dengan teman-temanmu. Itu kesepian eksistensial. Jadi misalnya kamu kok kebetulan kuliah sak kelas isine ganas kabeh, preman-preman kabeh. Kamu sendiri yang ke kampus pakai kopiah, pakai itu. Oh, itu kamu di kelas mesti kesepian. Tidak sama dengan yang lain sendiri. Nah, ini namanya kesepian eksistensial. Mungkin kalian masuk ke satu daerah, yang di satu daerah ini alirannya apa semua sama, kebetulan kamu tidak sama, alirannya beda dewe. Kamu akan kesepian di situ. Itu namanya kesepian eksistensial. Misalnya kalian yang biasanya tidak kunut subuhnya, masuk ke desa yang kalau subuh kunut. Begitu habis iktidal, imamnya bilang maunya baca kunut, Allahumma, kamu malah sujud. Nah, itu kesepian eksistensial itu. Kamu beda dewe aliranmu. Yang lain baca kunut, kamu sujud. Sama seperti sholat id, takbir 7 kali, kamu malah ya ruku, ya sujud. Yang lain cuma takbir loh. Nah, itu kesepian eksistensial itu namanya. Jadi baik, dalam hidup ini kadang-kadang kita mengalami ini. Bahkan ada kalanya pikiran kita tidak dipahami orang. Semuanya versi A, padahal menurutmu yang benar versi B, kalian akan merasa kesepian. Itulah kesepian eksistensial. Nah, 3 yang terakhir situasional. Ada istilah kesepian sementara. Kesepian sementara itu dalam kondisi di waktu tertentu saja kamu merasa kesepian.
Saya kesepian, Pak. Kalau malam hari saja sebenarnya, Pak. Kalau siang enggak. Kalau siang temannya banyak saya, Pak. Nah, itu kesepian yang sementara saja. Ada yang kesepian kronis. Ini koyo penyakit ya. Kebalikannya kesepian yang sementara, yang transien. Ada transien, ada kronis. Kalau yang kronis ini rasanya sepi terus. Kalau tadi kan sementara. Kayak kalian baru putus itu loh. Itu kan kamu kalau bikin puisi, hidupku rasanya dipenuhi kesepian. Itu kesepian terus, itu kronis sudah. Jadi kamu situasi apapun yang kamu hadapi, kamu merasa sepi. Jadi beda dengan transien tadi. Kalau transien di waktu tertentu saja. Kalau kronis ya ada kesepian situasional. Kesepian situasional itu syarat dan ketentuan tertentu yang membuat kamu terasa sepi. Pak, saya itu kesepian kalau akhir bulan. Kenapa? Uang saya habis. Nah, itu berarti situasional. Saya kalau akhir bulan rasanya sepi. Kenapa? Teman-teman menghindar semua, Pak. Kenapa? Ya mereka tahu kalau saya sudah tidak punya uang lagi. Mereka khawatir tak utangi mungkin. Ini kesepian situasional. Mungkin ada yang merasa sepi kalau pas belajar, pas ingat dosa-dosa muhasabah atau pas apa. Itu namanya kesepian situasional. Jadi dari sini sebenarnya bisa kita simpulkan tidak ada orang yang tidak mengalami kesepian. Setiap orang punya kesepiannya sendiri. Termasuk orang, mungkin teman-teman ada teman saya ini Pak rasanya ceria terus, senang terus. Mesti dia gembira terus. Enggak. Pastikan saja dia pasti punya momen-momen sepinya sendiri. Entah kapan, entah dalam situasi apa. Mungkin saat nilainya jatuh dari A jadi E, rasanya sepi. Atau mungkin pas sakit, atau mungkin pas apa. Meskipun kesendirian itu kasunyatan, tapi ternyata kesepian juga kasunyatan. Karena apa? Karena tidak ada orang yang tidak punya titik sepi dalam hidupnya. Setiap orang punya titik sepinya sendiri. Apakah itu emosional, sosial, eksistensial, apakah sementara, kronis, atau situasional. Jadi, kalau menghadapi kondisi semacam ini berarti baik kesendirian maupun kesepian adalah sesuatu yang harus kita terima. Jadi jalan pertama untuk menyikapinya, jangan menyangkal. Terimalah bahwa, oh iya Pak, saya kadang-kadang memang merasa sepi. Entah dalam situasi apa. Bahkan nanti di belakang kita masuk ke tema orang yang sengaja ingin menyepi. Dalam agama ini mulia. Jadi yang jelas, kesendirian dan kesepian itu dua hal yang sama-sama eksistensial kita alami dalam hidup kita.